Halo lurku. Oke, balik lagi bersama Mimin di sini ya guys ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik. Pada video kali ini Mimin bakal ngebahas film yang amat beradrenalin nih guys. Bercerita tentang seorang ayah yang mencari keberadaan putrinya yang hilang. Konon putrinya diculik mafia penguasa di kota tersebut. Tanpa ragu, ia pun membantai siapapun yang berkaitan atas kehilangan putrinya. Daripada spoiler lebih dalam, maka dari itu, siapkan posisi tersantui kalian, lupakan sejenak hutang-hutang kalian. Oke, mari kita masuk ke dalam filmnya. Pembukaan film kita diperlihatkan dengan seorang pria anti senyum bernama Jack yang kini tengah berjalan menuju ke bar di sebuah kota. Bukannya untuk bersenang-senang, ia lebih nampak tengah mencari seseorang yang ada di bar tersebut. Bahkan, salah satu jabla yang tertarik pada Jack sempat menggoda pria itu meski ia sendiri tidak terlalu memperdulikannya. Tak lama kemudian lalu datanglah seorang pemuda bernama Bobby yang tidak terima dengan kehadiran Jack dikarenakan wanita jabla itu selalu menghibur Jack padahal ia juga mau dihibur. Akan tetapi Jack tak menghiraukan Bobby dan ingin meninggalkan bar. Bobby yang tak terima kemudian mengajak Jack baku hantam dan dengan sangat mudah Jack melumpuhkan semua orang di sana termasuk Bobby. Namun baku hantam itu berhenti karena tiba-tiba datang beberapa polisi yang mengamankan tempat tersebut, yang salah satunya adalah Nicholas. Di kantor polisi terungkap fakta bahwa Nicholas bukanlah seorang anggota polisi, namun ia nampak lebih mendominasi saat menginterogasi Jack dibandingkan dengan dua polisi lainnya. Selain itu, Nicholas juga mengungkapkan bahwa ia tidak suka dengan kedatangan orang baru di kotanya. Tak menghiraukan apa yang dikatakan Nicholas, Jack sendiri masih terus bungkam seolah menyembunyikan sesuatu dan memiliki motif tertentu saat terjadinya baku hantam di bar tadi. Namun obrolan itu tak berlangsung lama karena Nicholas kini diminta adiknya untuk pulang untuk segera menikmati makan bersama. Alhasil Nicholas pun kemudian meninggalkan ruangan tersebut sembari memerintahkan dua polisi di sana untuk memaksa Jack agar buka mulut. Entah kuasa apa yang dimiliki oleh Nicholas sehingga dua polisi di sana begitu manut kepadanya. Bahkan mereka pun dengan tega membungkus kepala Jack menggunakan kantong plastik yang membuat Jack kesulitan untuk bernapas hanya demi mendapatkan informasi dari Jack mengenai apa motif Jack yang sebenarnya. Beruntungnya keributan yang terjadi di ruangan interogasi itu telah menarik perhatian polisi lainnya yang bernama Kim. Hingga kemudian polisi wanita itu pun murka karena melihat Jack dalam kondisi disekap. Terlebih menangani kasus seperti itu merupakan tugasnya dan tidak boleh ditangani oleh polisi lain. Melihat adanya kesempatan, Jack dengan sigap meraih pistol dari tubuh Kim dan menyandera polisi wanita itu agar ia bisa keluar dari tempat tersebut. Tak disangka, Jack mengatakan pada Kim bahwa ia tidak akan membunuhnya karena yang diinginkannya adalah segera keluar dari tempat itu. Jack pun meninggalkan Kim begitu saja menggunakan mobil polisi yang terparkir di sana. Di tengah perjalanan, Jack sempat berhenti sejenak untuk mengecek persenjataan yang berada di bagasi mobil tersebut, termasuk dengan mengangkat telepon radio dari Kim yang memintanya untuk segera mengembalikan mobil itu, kemudian menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Jack kemudian mengungkapkan bahwa ia akan mencari tahu apa yang terjadi pada putrinya, seolah pertanda bahwa selama kedatangannya di bar tadi merupakan motifnya untuk mengungkap hal buruk yang sempat dialami oleh putrinya sendiri. Dari apa yang disampaikan Jack, Kim pun merasa adanya kejanggalan dalam kasus Jack. Kim yang merupakan polisi baik-baik, ia juga sempat menawarinya bantuan namun pria itu lebih memilih untuk mengatasi semua masalahnya sendirian. Di waktu yang sama, Nicholas yang sudah tiba di rumahnya kini menghampiri Bobby yang merupakan anaknya sendiri. Nicholas juga sempat menanyai tentang foto seorang gadis yang sempat didapatnya dari jaket Jack ketika Nicholas menginterogasinya tadi. Namun, saat itu Bobby hanya bisa terdiam, seolah sedang menyembunyikan sesuatu atau malah amnesia karena Bobby terlalu sering mengkonsumsi narkoboy. Bobby mengatakan kalau ia tidak mengetahui sama sekali tentang Jack yang baru saja terlibat keributan dengannya di bar tadi.
Masih di hari yang sama, terlihat Nicholas dan Maggie adiknya kini mendatangi koleganya yang bernama Victor untuk bertemu dengan beberapa investor dan membahas tentang bisnis aquifer terbesar di Barat Daya. Dalam obrolan singkat itu, para investor terlihat sangat tertarik dengan ide bisnis brilian yang digagas oleh Nicholas dan Victor. Pasalnya Nicholas meyakini bahwa saluran air besar di bawah dataran pasir itu akan memudahkan praktik bisnisnya yang berpotensi meraup omset hingga miliaran dolar per harinya. Pasca menemui semua investor dan merasa bisnisnya kali ini tidak boleh gagal, Maggie adiknya sempat mengingatkan kepada Nicholas agar kakaknya itu bisa segera mendapatkan Jack dan menahannya, karena menurutnya pria itu bisa saja mengacaukan semua rencana bisnis mereka. Maggie kemudian masuk ke dalam rumah. Namun, tak berselang lama tiba-tiba Jack muncul dan langsung menodongkan senapannya tepat ke arah Nicholas dan mengatakan jika ia ingin bertemu dengan Bobby. Amarah Jack benar-benar tak terbendung lagi karena melihat Bobby yang kini menghampiri Nicholas kedapatan sedang mengenakan gelang milik Melissa yang merupakan putrinya yang selama ini tidak diketahui keberadaannya. Lantas Jack lalu menanyakan keberadaan Melissa kepada Bobby hingga kemudian Bobby mengungkapkan bahwa Melissa telah tewas karena overdosis ketika sempat berpesta bersamanya. Mendengar hal itu, Jack benar-benar kesal dan tanpa ragu menembakkan senapannya tepat ke arah Bobby hingga Bobby pun meninggoy. Di samping itu, Maggie adik Nicholas yang mendengar keributan itu terlihat sudah siap dengan senapannya dan langsung menembak Jack dari balkon rumahnya. Jack yang mendapat tembakan di tubuhnya langsung bergegas lari masuk ke dalam kebun sawit. Dalam pelariannya itu, Jack sempat dikejar oleh beberapa polisi korup yang ternyata selama ini telah membackup bisnis Nicholas termasuk menjadi bodyguard pribadinya. Aksi baku tembak pun tak dapat dihindarkan lagi. Namun beruntungnya, Jack masih sempat menembak beberapa kawanan polisi korup yang dipimpin oleh Stone. Sedangkan salah satu polisi lainnya yang bernama Bartlett sempat ketakutan ketika melihat salah satu rekan polisinya mati tertembak. Bartlett pun juga sempat ditangkap oleh Jack. Namun Jack tidak membunuhnya setelah Bartlett mengaku bahwa ia hanyalah polisi baik-baik dan tidak korup seperti rekan polisinya yang lain. Mengetahui hal itu, Jack meminta Bartlett untuk memberitahu lokasinya saat ini kepada Kim, seolah berharap agar polisi wanita itu bisa sedikit membantunya. Kemudian Jack memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah gubuk di area perkebunan sawit tersebut. Kemudian melewati malam dengan mengobati bekas tembakan di bahunya, sembari flashback mengingat kembali almarhumah putrinya yang selama ini selalu ditinggalkannya bertugas sebagai seorang tentara pasukan khusus. Dari sini juga terungkap bagaimana masa lalu Jack ketika berpamitan dengan Murphy yang merupakan atasannya di kemiliteran dulu. Ketika itu Jack sempat memutuskan untuk mengakhiri karirnya di dunia militer karena tidak tega terus-menerus meninggalkan anak dan istrinya demi bertugas. Rasa penyesalan yang amat dalam juga jelas dirasakan oleh Jack. Jack juga sempat mengenang bagaimana dulu dirinya pernah menitipkan putrinya kepada salah satu sahabatnya yang bernama Bill. Karena saat itu diketahui Melissa sudah mulai kecanduan ganja. Namun seperti biasa, Jack meninggalkan putrinya begitu saja di tempat Bill. Di sini juga terlihat bagaimana hubungan yang kurang akrab terjalin antara ayah dan anaknya itu. Di halaman rumahnya, Nicholas yang masih berduka karena baru saja kehilangan anaknya kini semakin dibuat kacau karena tiba-tiba Victor datang dan mengingatkannya agar kekacauan yang terjadi pada Nicholas tidak diketahui oleh pihak luar terutama pada para investor karena dikhawatirkan jika mereka bisa saja kabur dan membuat rencana bisnis yang telah disepakati bersama pun gagal. Sementara itu, Bartlett yang baru tiba di kantor polisi langsung memberitahu tentang kejadian yang baru saja dilaluinya di perkebunan tadi, termasuk pertemuannya dengan Jack yang melepaskannya begitu saja dan sempat menitipkan pesan kepada Kim mengenai lokasi keberadaannya sekarang. Mendengar hal tersebut, Kim jelas semakin curiga terhadap semua motif yang melatar belakangi aksi Jack selama ini.
Di hari berikutnya, singkat cerita Murphy yang sempat mengetahui masalah Jack, kini ia mendatangi tempat tinggal Nicholas dan menyarankan agar pria itu jujur dan mau mengungkapkan apa yang sebenarnya telah terjadi selama ini, serta memberitahu pada Jack apa yang sebenarnya sudah terjadi pada putrinya. Murphy juga sempat mengingatkan kepada Nicholas bahwa jangan pernah berurusan dengan Jack karena ia bukanlah orang biasa, melainkan mantan bawahannya di tim pasukan khusus, dan akan terus memburu Nicholas hingga semua rasa penasarannya terjawab. Namun, Nicholas yang pada dasarnya memang keras kepala dan terbiasa berurusan dengan dunia kriminal, nampak menyepelekan perkataan Murphy. Nicholas malah mengatakan bahwa ia sendiri yang akan membunuh Jack dan tidak terlalu khawatir tentang sosok Jack sebenarnya, walaupun Jack adalah tim pasukan khusus yang sangat mengerikan. Escapable conclusion. He's dead. Scene beralih kepada Jack. Ia yang sempat terlelap di gubuk itu kini dibangunkan oleh sejumlah polisi korup yang telah menemukannya. Jack dihajar habis-habisan oleh orang-orang suruhan Nicholas. Namun, dengan hebatnya Jack yang masih terluka, malah bisa mengembalikan keadaan dan berhasil membuat beberapa polisi korup yang ada di sana meninggoy. Tak berselang lama kemudian datanglah Kim yang berhasil sampai ke lokasi tersebut setelah mengikuti petunjuk dari Bartlett. Namun, polisi wanita itu tidak terlalu lama berada di sana karena Jack memintanya untuk bisa membantu menemukan keberadaan putrinya yang hilang. Alhasil kini Kim memutuskan kembali ke kantornya guna kembali memeriksa daftar orang hilang baru-baru ini dan mengurungkan niatnya untuk menangkap Jack. Di samping itu, Stone yang sempat tertembak di bagian perutnya kini ditahan oleh Jack dan mulai dihujani banyak pertanyaan mengenai Melissa. Meski awalnya sempat bungkam dan tak memberitahu yang sebenarnya, namun Jack yang menodongkan pisau ke leher Stone akhirnya membuat polisi korup itu mengakui semua perbuatannya. Yang dimana ketika itu ia sempat meniduri Melissa yang sedang overdosis, namun Stone mengaku tidak membunuhnya. Mendengar hal tersebut, Jack yang tak bisa membendung lagi amarahnya, ia langsung menusukkan pisaunya tepat ke leher Stone dan membuat polisi korup itu meninggoy dengan sadis. Di kantor polisi, Kim yang baru tiba mendapati adanya Murphy yang ternyata telah menunggunya di sana. Mereka sempat membicarakan tentang Jack hingga kemudian Murphy menelpon melalui panggilan radio. Jack mengatakan soal rencananya yang akan menghabisi Nicholas untuk membalaskan dendam atas kematian Melissa putrinya. Mendengar langsung dari Jack, Murphy nampak turut berduka dan menyesali atas apa yang telah terjadi pada almarhumah putrinya. Bahkan Murphy juga memperlihatkan ekspresi penuh dendam dan kesedihan seperti merasakan telah kehilangan anggota keluarganya sendiri. Hal itu juga yang nampaknya membuat Murphy meminta pada Kim dan anggota polisi lainnya untuk tidak menembak Jack bagaimanapun kondisinya nanti. Di kediaman Nicholas, di sana telah dijaga ketat oleh banyak anggota polisi yang bersiap menanti kedatangan Jack. Benar saja, baku tembak pun tak terhindarkan. Di sini Jack nampak sangat kesulitan untuk bisa memenangkan pertempuran itu, terlebih dengan lampu sorot yang membuatnya mudah terlihat oleh para polisi yang bersenjata lengkap. Alhasil, Jack pun mendapat beberapa luka di tubuhnya. Sementara Murphy yang saat ini masih memantau dari kantor polisi merasa sangat tidak terima dengan penembakan yang dilakukan oleh semua petugas yang berjaga di rumah Nicholas. Terlebih ia juga sempat meminta agar tidak ada anggota polisi yang menembak Jack apapun kondisinya. Namun tampaknya mereka menyepelekan perkataan Murphy. Menyadari semua anggota yang berjaga di rumah Nicholas merupakan kelompok polisi korup yang pasti saja akan lebih berpihak pada Nicholas, Murphy pun memutuskan untuk pergi langsung ke TKP bersama dengan Kim dan Bartlett. Di dalam perjalanan mereka, tiba-tiba Murphy meminta Kim untuk menghentikan laju mobilnya. Dan ternyata saat itu juga datang Jack yang penuh dengan luka sudah berada tepat di depan mobil mereka. Jack pun masuk ke dalam mobil dan ia nampak disambut hangat oleh Murphy yang menganggap Jack seperti keluarganya sendiri. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah Nicholas.
Scene beralih di rumah Nicholas. Nampak ia sedang memandangi danau di depan rumahnya. Ia merenungi semua kesalahannya yang telah menutup kebodohan anaknya dan stun polisi korup yang telah ia percaya. Kini ia kembali masuk ke dalam rumahnya. Betapa kagetnya Nicholas ketika mendapati Maggie yang ternyata sedang disandra oleh Jack, padahal rumahnya jelas-jelas sudah dijaga ketat oleh semua anak buahnya. Dalam pertemuan itu, Jack mengancam Nicholas agar mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada almarhumah Melissa putrinya. Sialnya, pria kejam itu malah tidak mengakui perbuatannya, bahkan berdalih bahwa ia tidak tahu sama sekali tentang Melissa. Hingga kemudian Jack pun mematahkan jari-jari tangan Maggie yang akhirnya memaksa Nicholas memberitahukan semua fakta yang sebenarnya. Nicholas mengungkapkan bahwa saat itu Melissa memang belum mati. Bahkan gadis itu baru mulai tersadar dari overdosis yang sempat dialaminya. Akan tetapi keadaan yang panik saat itu membuat Nicholas memutuskan untuk membunuh Melissa dengan membenamkannya di danau dan menghanyutkan jasadnya. Mendengar hal tersebut, Jack sangat marah dan ingin menembak Nicholas saat itu juga. Namun untungnya Murphy dan Kim yang telah mendengar percakapan tersebut melalui sambungan radio yang dibawa Jack, kini segera meluncur ke TKP bersama dengan rombongan polisi lainnya. Di bawah kepungan polisi, Jack sempat membawa Nicholas dan Maggie keluar dari rumah. Amarah Jack amat bergejolak, seakan ingin sekali menghabisi nyawa kedua orang jahat itu di depan semuanya. Namun Murphy terus mengingatkan kepada Jack agar tidak bertindak ceroboh, apalagi menembak pelaku pembunuhan Melissa jelas tidak akan bisa mengembalikan putrinya lagi. Murphy kemudian menyuruh semua anggota polisi untuk segera menangkap Nicholas dan Maggie. Nicholas dan Maggie jelas sangat kaget karena selama ini mereka menyangka para polisi akan menahan Jack yang jelas-jelas telah membunuh Bobby. Namun sekarang kebusukan mereka sendiri malah terungkap dan harus ditangkap oleh pihak kepolisian. Okay. Penutupan film. Bartlett yang sedang membawa Nicholas dan Maggie di mobil polisinya tiba-tiba menghentikan laju mobilnya di tengah jalan. Bertepatan dengan itu datanglah mobil lain yang juga turut berhenti di depan mobil mereka. Tanpa mengatakan apapun, Bartlett keluar dari mobil polisinya tersebut. Lalu, seseorang datang mendekati mobil tersebut dan menembakinya dengan sangat brutal, hingga membuat Nicholas dan Maggie tewas saat itu juga secara brutal. Luar dugaan, ternyata orang yang mengeksekusi kedua penjahat itu adalah Murphy. Dan film pun selesai. Menurut Mimin nih guys, walaupun Jack tidak membunuh Nicholas dan Maggie menggunakan tangannya sendiri, setidaknya dendam itu terbalas dan sudah diwakilkan mantan bosnya yaitu Murphy. Bagaimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar ya. Ya mungkin segitu saja ya guys ya pada video kali ini. Jika terdapat kesalahan, kekurangan penyampaian alur film dan lain sebagainya, Mimin mohon maaf. Support terus channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.